Anda masih bersama TV Desa Flotim, Perekat Jati Diri Bangsa. Terima kasih Pak D. Ini saya mencoba apa yang tadi disampaikan oleh Mas Emil untuk saya kuatkan gitu ya. Izin share screen ya Pak D. Nah, di sini adalah bentuk Siskudes ini ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Emri, nanti kalau TPP ya wajib paham, wajib tahu gitu ya. Bagaimana untuk menuntun atau mengedukasi pemerintah desa terkait dengan kinerja daripada desa terhadap belanja yang berkaitan dengan desa. Di situ tadi dijelaskan adalah harus adanya laporan dari outputnya. Nah, nanti rekan-rekan bisa belajar kalau yang belum ke desa juga nggak apa-apa atau ke PMD. Nah, di sini tuh ada di data entry gitu ya. Ini ada menunya seperti ini. Di data entry terus ini ada penatausahaan. Nah, kita masuk ke output dana desa. Nah, di sini nanti akan masuknya itu kita pilih yang fisik DD gitu ya. Nah, ini kan karena di kecamatan maka saya milih desanya dulu, saya ambilkan misalnya desa Kutasari gitu. Nah, aku ke sini, saya ambil yang ini, yang bidang mendesak gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Mas Emri, nanti outputnya di PMK 225. Ini berawal dari sini dulu. Nah, rekan-rekan TPP khususnya harus paham gitu. Ini contohnya adalah bantuan langsung tunai dana desa. Itu di anggarannya itu 151.200.000. Nilai SCP ini sudah dicairkan 113.400.000 ya, dari sampai dengan bulan ke-9. Nah, di sini BLTDD-nya itu 42 KK, berarti ini volumenya. Nah, di sini yang harus kita pahami, ini harus diisi berapa sih volume 42 KK. Nilai upahnya berarti nilai yang diterima oleh keseluruhan gitu ya. Nah, nanti kalau udah sampai di sini, nanti akan terlihat di laporannya di sini. Nah, di pertanggungjawaban di sini yang dimaksud oleh Mas Henry, kalau ingin bersumber dana ya kita di sini aja. Ini contohnya gitu ya. Ini saya lihat misalnya sekarang tanggal berapa ini? 27 ya. Pan. Nah, 28. Oke. Kita lihat misalnya Kira sini. juga Bapak. Ya. Nah, di sini sumber dananya kita misalnya dana desa. Ini kan udah selesai perubahan. Mereka bisa kita cek. Nah, karena kalau udah ada apa namanya Siskudas online enaknya ya kita akan dipermudah, kita bisa seperti ini, nanti bisa lihat ini kayaknya agak lama ini. Nah, di sini bisa terlihat seperti ini Pak D. Dan rekan-rekan semua. Ini berapa sih dana yang sudah, nah ini adalah anggaran-anggarannya. Nah, berarti ada tinggal sisa 37.800.000. Nah, bagaimana terhadap ini per sumber dana gitu. Tetap PMK-nya nanti di sini terlihat gitu. Nah, ini periode. Ini udah kami kan desa mandiri, ini kan hanya 2 kali, ini udah masuk ke tahap ketiga. Nah, ini tinggal di sini. Ini yang dimaksud oleh Mas Henry. Nah, ini yang harus sinkron dengan pelaporan yang ada di PAN yang dilaporkan oleh pemerintah desa. Ini contoh gini. Nah, ini kan ada ketercapaian. Capaian outputnya 100%, berarti dari kegiatannya itu
itu sudah tersalurkan 100% dari 1 sampai bulan ke-9. Nah, sisanya itu tinggal segini. Nah, seperti ini yang nanti harus harus klop ini antara di Siskudes tadi secara real time selesai, laporkan selesai, laporkan. Jangan sampai kita datang gitu ya. Ya kita kan datang kan nggak usah gitu formal banget gitu kan. Kita ngobrol gitu, Bu, ini laporannya desa gimana gitu ya. Di Omspan udah dilaporkan belum gitu ya. Terus di Siskudes belum. Nah, di Siskudes di sebelah mana gitu. Nah, kita pun harus tahu, harus paham gitu ya. Kalau kita nggak paham, kita harus belajar gitu ya. Nah, di sini contoh gitu ya. Nah, makanya ini lapor-lapor seperti ini, tadi yang saya sampaikan gitu ya. Misalnya di pembangunan saluran irigasi gitu ya. Ini ada volume 1 unit. Ini realisasinya udah berapa rupiah dari anggaran yang ada. Nanti akan kalau itu ditulis, nanti akan tercapai, oh baru sekian persen. Nah, kapan yang sisanya? Nah, kita ikutin terus. Nah, kenapa? Nanti di di laporannya Omspan itu juga harus menampilkan foto kegiatan sesuai dengan tahapannya itu sendiri. Yang tadi contoh kayak fisik itu 0, 50, 100. Kalau yang non infrastruktur itu pun harus diunggah juga, ada 3 foto yang harus dipenuhi oleh operator pelaporan di Omspan. Contoh misalnya peraturan BRTDT itu ya harus diunggah bentuknya JPEG gitu ya. Itu 3 foto itu pun harus titik yang berbeda untuk menguatkan data itu sendiri gitu. Makanya ya kita nyantil ya sambil kita membuat laporan selfie gitu ya. Tapi itu juga diingatkan kepada komite desa. Nah, saya contohkan adalah saya izin lagi Pak D. Ini yang tadi nyambung dengan punya Mas Henry. Ini adalah contoh pelaporan di Omspanin gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini tadi. Apakah tahapan 1 itu sudah terselesaikan, habis? Jangan sampai tahapan 1 belum habis sesuai dengan ketentuan di PMK, kita malah sudah masuk ke tahapan, harusnya sudah mendapatkan tahapan kedua. Tapi kita ya 1 aja belum memenuhi syarat. Nah, ini yang menjadikan penilaian oleh Kemenq langsung tadi disampaikan oleh Mas Hamdi, saya setuju memang betul tuh oleh Kemenq pusat gitu ya. Melihatnya ke sini karena Pak di Siskudes itu ada ada alat tersendiri yang bisa diakses oleh Kemenq ataupun oleh inspektorat. Itu ada namanya alat siswa Qdes gitu ya. Nah, contohnya yang nanti bentar saya perlihatkan, bentar dulu tadi. Saya izin lagi untuk share screen biar ini teman-teman juga paham. Dari sini saya hanya sharing session saja. Di sini ada, ini ada alat toolnya. Nah, ini ada konsolidasi Kemendagri, Omspanin, DJPB, Kemenq, Situasa BPKP. Di sini alatnya. Jadi tadi saya apa yang tadi ditanyakan oleh saudara saya gitu ya. Ini pun kita harus mengetahui isi daripada Siskudes atalnya seperti apa. Demikian pada yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya berikan kita saling menguatkan dan kita memberikan edukasi yang sesuai dengan tupoksi peran kita. Gitu. Kita kembalikan lagi Pak. Anda masih bersama TV Desa Flow Team, Perekat Jati Diri Bangsa.